pergerakannya semakin banyak keberadaan BMT ini. Ada juga yang menyebutkan BMT harus bertransformasi digital menuju koperasi modern. Nah, ini ada juga itu kan. Sehingga macam-macam itu kan. Sehingga malam hari ini betul-betul sangat spesial sebab kita menghadirkan para tokoh pergerakan BMT. Saya yakin nanti pandangannya akan berbeda-beda ya, akan berbeda-beda tentang keberadaan jati diri BMT yang sudah menginjak seperempat abad ini di Indonesia ini nanti mau seperti apa itu kan. Nah, nanti kita dengarkan bersama untuk dari para tokoh-tokoh pergerakan ini dan mudah-mudahan nanti banyak masukan, banyak manfaat. Bahkan saya tadi lihat di grup mes juga kita mau melihat inspirasi dari teman-teman BMT. Jangan-jangan nanti kita juga terinspirasi untuk teman-teman perbankan kan gitu kan. Nah, ini sangat menarik ini ya. Sangat menarik sehingga insya Allah mudah-mudahan malam hari ini diskusinya sangat bermanfaat. Dan saya kira itu saja Mas Arief sambutan saya, matur nuwun dan mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang selaku Ketua Absindo DIY sekaligus founder Kamanse. Insya Allah malam hari ini kita akan mendapatkan pandangan, gagasan, inspirasi dari para ketua asosiasi BMT yang ada di Indonesia. Nah, masing-masing akan mendapatkan waktu kurang lebih sekitar 15 menit. Juga nanti di akhir kita akan siapkan sesi untuk tanya jawab ya. Bagi teman-teman seperti biasanya, silakan jika ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa tulis di chatroom ya. Dan bisa resen jika ingin bertanya secara langsung, tapi nanti di akhir ya. Nah, teman-teman, Kamanse komitmen untuk terus menghadirkan sesi kajian-kajian secara online. Gitu ya Pak Bambang ya. Kita akan komitmen dan mudah-mudahan nanti kita akan lanjutkan di Kamanse berikutnya. Kapan, waktu, durasi, dan lain sebagainya, tunggu saja informasi lebih lanjut. Dan bagi teman-teman yang belum ikut di grup WhatsApp Kamanse Entusias, silahkan nanti Kang Asfa akan share linknya. Baik, untuk yang pertama kita akan ikuti pandangan, gagasan, inspirasi dari Ketua Puskopsah DIY ya, karena selaku tuan rumah ini ya yang ada di Jogja, Pusat Koperasi Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta, insya Allah nanti akan disampaikan oleh sang ketua langsung, Mas Kurniawan Fahmi. Saya panggilnya Mas karena masih muda. Ya sepantaran lah dengan saya kali ya. Lanjut Mas Fahmi, silahkan. Oke, matur nuwun Mas Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadz Bea Bambang Edi Asmoro selaku Ketua Absindo DIY, juga Ketua PBMT DIY, juga foundernya Kamanse yang selalu muda kata Mas Arief. Yang selalu muda. Tampilan pun juga rambutnya baru dipotong kelihatannya. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Abdul Majid, senior kami, sekarang Ketua Absindo Indonesia, yang tadinya Ketua Inkopsah Indonesia, Direk Biro Sungkowo, Pak Kiai, atas edonya Mas Arisan Hendri. Yang saya hormati Bu Mursidah Rambe, Haja Mursidah Rambe, Ketua MPP PBMT Indonesia. Yang saya hormati Ustadz Ridwan, aktivis BMT yang sekarang jadi akademisi di Universitas Ahmad Dahlan. Yang saya hormati juga Bu Erni Ratnani, Ketua Ikosindo Pusat. Alhamdulillah juga hari ini bisa hadir. Yang saya hormati sahabat-sahabat semua, penggiat BMT, penggiat ekonomi syariah, juga teman-teman adik-adik dari mahasiswa yang hari ini juga bisa hadir. Cukup banyak hari ini, alhamdulillah hampir menembus 200 peserta malam hari ini. Baik, sahabat-sahabat sekalian, senior-senior saya hormati,
Saya akan coba menyampaikan. Yang pertama, saya mengaturkan takabbulallahu takobal ya karim. Mohon maaf lahir batin dari teman-teman gerakan BMT di DIY yang hari ini diminta oleh teman-teman Kamansa untuk hadir di tengah forum ini. Mudah-mudahan kita semua semakin meningkat ibadahnya setelah Ramadan, insya Allah ini akan semakin lebih baik lagi. Bapak-bapak, sahabat-sahabat yang saya hormati, sangat unik kalau kita berbicara tentang gerakan ekonomi syariah, khususnya BMT. Jadi kalau saya tahun 97 bergabung dengan gerakan BMT ini langsung cinta. Dan alhamdulillah sampai hari ini pun juga masih menjadi penggiat koperasi syariah BMT. Nah, kenapa demikian? Karena memang ada sesuatu yang unik. Hijrah saya itu pada saat bergabung dengan ekonomi syariah. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kalau kita mengelola ekonomi syariah, mengelola BMT khususnya, dan sama kali Pak Bambang, kita mau masuk kemana ini? Sebagai lembaga dakwah, sebagai lembaga sosial, sebagai lembaga bisnis, atau lembaga rumah besar UMKM yang bertransformasi digital. Tetapi kembali ke jati diri kita. Ke jati diri kita itu apa? Jati diri kita seberapa besar, seberapa ingin kita bisa membesarkan gerakan KSPTS BMT yang ada di Indonesia. Poinnya itu. Seberapa besar lembaga BMT itu bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, bagi penggiat ekonomi di kalangan mikro, khususnya anggota-anggota BMT. Ini menjadi pertanyaan besar. Kita tahu banyak teman-teman BMT juga yang sekarang juga yang gulung tikar nggak sedikit. Misalnya kalau sekarang misalnya Ustadz Bea dengan Arta Amanah sekarang sudah 26 tahun, kemudian BMT BIP juga sudah 26-27 tahun, kemudian Bering Harjo juga sudah 27 tahun. Artinya BMT ini yang kemudian menjadi tonggak gerakan BMT yang ada di DIY khususnya gitu kan. Nah, teman-teman lain mungkin di generasi kedua mungkin baru usia 15-20 tahun BMT-nya. Nah, pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan, apa yang menjadikan para penggagas ini, para pionir ini mampu mempertahankan eksistensi BMT-BMT-nya yang sudah berusia di atas 20 tahun itu bisa bertahan sedemikian rupa. Dan ini pertanyaan yang harus kita jawab bersama-sama gitu kan. Karena kalau kita bicara BMT di DIY itu tidak sedikit juga BMT-BMT yang kemudian gulung tikar gitu kan. Sama halnya kalau misalnya di Puskopsa DIY itu dari 96 anggota koperasi BMT, sekarang hanya tinggal 85 yang tergabung dengan Puskopsa DIY. Artinya apa? Artinya setahun belakangan itu ada 11 koperasi BMT yang kemudian kita turunkan grade-nya menjadi calon anggota, tidak lagi menjadi anggotanya Puskopsa. Artinya kembali ke jati diri tadi itu. Kita mau seberapa besar mempertahankan lembaga kita ini menjadi lembaga yang eksis. Kalau kita tahu BRI sekarang sudah di atas 110 tahun gitu kan. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Suratno atau Pak sama tadi, dirutnya BRI. BRI itu di triwulan pertama 2022 itu punya pendapatan 12,2 triliun dengan aset 1.600 triliun. Nah, BMT baru berusia mungkin ya antara 25 sampai 30 tahun lah. Nah, sekarang eksistensi BMT mau seperti apa gitu kan. Ini pertanyaan besar yang harus kita jawab gitu kan. Apa yang menyebabkan kemudian Bu Mursyida Rambe, kemudian Ustadz Bambang Ediasmoro, Ustadz Ridwan itu mampu menjaga eksistensi BMT itu tetap muncul, tetap eksis di tengah masyarakat. Ini pertanyaan dasarnya itu. Nah, ini harus kita jawab, ini harus kita cerna, dan ini harus yang kita kaji lebih dalam lagi. Poin pertama yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan eksistensi BMT adalah pertama adalah bagaimana kemudian kita mengelola BMT itu dengan tata kelola yang baik. Sama halnya perbankan itu mengelola banknya dengan baik. Nah, karena apa? Kita harus ingat
bahwa BMT itu mengelola asetnya anggota. BMT itu modalnya sangat kecil. BMT itu penuh dengan resiko, ya kan? Maka kemudian tugas kita adalah membangun konsep tata kelola yang baik. Ini poin pertama. Sehingga pilihannya kita mau jadi sesuatu yang baik atau menjadi sesuatu yang jelek, gitu kan? Kan banyak. Jadi kan kalau kita tentang lembaga keuangan, khususnya BMT itu, ya tidak ada jaminan mau BMT kita asetnya besar, mau BMT kita asetnya kecil, ya kan? Tapi kalau tata kelola kita itu bagus, pasti akan bagus. Tapi kalau tata kelola kita itu jelek, pasti akan punah, pasti akan habis, gitu kan? Pasti akan rusak, gitu kan? Ini pilihan. Jadi tata kelola menjadi poin paling utama. Nah, yang kedua kemudian poin paling penting adalah kita menemukan jati diri kita. Sekarang kan banyak BMT itu kemudian ada teman-teman lain kemudian BMT hanya mengedepankan baitul tanwilnya saja, sehingga baitul malnya itu kemudian ketinggalan. Padahal kita menyepakati BMT itu awalnya adalah lembaga dakwah, BMT itu adalah lembaga sosial, baru bisnisnya di belakang. Nah, kalau kami di Gunung Kidul khususnya karena saya dari Gunung Kidul, selalu mengedepankan baitul mal menjadi jalan paling depan untuk membuka pasar lebih besar di unit bisnisnya, gitu, di tanwilnya. Gitu. Nah, seperti apa modelnya? Biasanya dengan dakwah dan sosial itu kita silaturahminya lebih intens. Kita membangun konsep stakeholder yang lebih intens, gitu kan. Di ormas kemasyarakatan kita bangun linknya, misalnya ke Muhammadiyah, ke NU, itu kita bangun linknya. Gitu kan. Kemudian ke pemerintah daerah itu kita bangun linknya, supaya beberapa program terkait dengan kegiatan sosial itu bisa kita kerjasamakan. Ke Kemenak biasanya kita bangun. Kemudian ke pemerintah kabupaten itu kita bangun komitmennya. Gitu kan. Nah, jadi ini kita bangun sedemikian rupa supaya apa? Supaya komitmen sebagai lembaga dakwah dan sosial itu bisa jalan. Nah, biasanya Baitul Mal berada paling depan dalam konteks membangun jaringan. Nah, nanti bisnis masuk di belakangnya. Pertama tata kelola, kedua kemudian kita membangun stakeholder jaringan. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kemudian kita mempertahankan eksistensi lembaga kita itu dengan meningkatkan peran kita di masyarakat, di anggota lebih intens lagi, dan memberikan pelayanan lebih baik lagi. Caranya seperti apa? Nah, sekarang kan kalau kita memahami setelah pasca pandemi, di mana waktu kita sangat terbatas untuk berajang sana dengan anggota, maka peran teknologi itu menjadi sesuatu yang harus kita lakukan. Bagaimana kemudian teknologi itu bisa memudahkan kita membangun komitmen dalam konteks hubungan yang baik dan intens dengan anggota kita. Anggota tidak perlu datang ke kantor, anggota kemudian bisa menggunakan teknologi untuk silaturahmi dengan kita. Kemudian ada Zoom meeting, saya sangat senang misalnya kalau misalnya Ustadz Bea dengan Arta Amar itu selalu mengedepankan Zoom meeting dengan anggota. Kan. Ustadz Ridwan sekarang sudah bikin sekolah bisnis dengan anggota, gitu kan. Nah, ini menjadi salah satu model yang harus kita jaga. Nah, kita bersyukur teman-teman sekalian bahwa DIY ini unik. Yogyakarta itu unik. Jadi Yogyakarta itu bisa dikatakan sebagai lab-nya BMT, gitu kan. Karena BMT besar, BMT kecil itu banyak di Jogja. BMT yang berkembang, BMT yang collab pun juga banyak di Jogja. Gitu kan. Nah, sehingga kami di Puskesmas itu betul-betul mencoba menyelaraskan. Gitu. Menyelaraskan kemudian bagaimana BMT-BMT yang kecil itu kita dampingi, BMT-BMT yang besar itu kita silaturahmi untuk bisa membantu Puskopsa dalam rangka mensupport BMT kecil agar kemudian eksis, tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, jadi di Jogja itu sangat unik. Tapi alhamdulillah satu-satunya Puskopsa di Indonesia yang hari ini masih eksis itu adalah Puskopsa DIY. Karena apa? Karena memang bangun. Kemudian sistem yang kita bangun
model yang kita siapkan itu betul-betul sudah memberikan tonggak-tonggak yang bisa menjaga kestabilan operasional Puskopsa yang ada di DIY, termasuk dalam konteks pendampingan ke anggota-anggota Puskopsa DIY. Nah, jadi model-model inilah kemudian yang kita harapkan ke teman-teman BMT, bagaimana eksistensi kita itu bisa kita kedepankan dengan merangkul semua stakeholder gitu kan. Nah, kalau kami misalnya, saya ambil contoh misalnya kalau BMT Dana Insani itu karena kita berada di daerah Gunung Kidul, daerah pariwisata, kita eksis hanya di Gunung Kidul. Jadi Dana Insani itu sebagai contoh yang tidak mungkin akan keluar wilayah Gunung Kidul. Karena apa? Potensinya masih sangat besar. Kami dirangkul oleh teman-teman pemerintah daerah untuk membangun Gunung Kidul. Dalam konteks apa? Pengentasan kemiskinan. Dalam konteks mengembangkan UMKM. Dalam konteks memberdayakan masyarakat tani, masyarakat ternak, masyarakat bisnis yang ada di Gunung Kidul. Dalam konteks apa lagi? Mengembangkan pariwisata di Gunung Kidul. Sehingga kemudian Dana Insan itu fokus ke wilayahnya saja gitu kan. Bagaimana kemudian kita punya nama cukup di wilayah kita saja, tapi kemudian kita punya peran besar dalam rangka membangun misalnya tingkat IPM yang ada di masing-masing kabupaten. Nah, model-model seperti ini yang kemudian kita harapkan bisa menjadi model yang baik dalam rangka mengembangkan BMT ke depan. Jadi kalau saya ambil contoh misalnya tempatnya Ustaz Ridwan yang ada di Pati, BMT Pastabik ini model yang bagus. Jadi Pastabik itu punya nama baik, misalnya di Kabupaten Pati gitu kan. Nah ini mungkin menjadi model yang baik, bisa membangun rumah sakit, bisa membangun BMT Pastabik Mart yang besar, bisa membangun grosir yang besar, program pemberdayaannya jalan. Nah, benar-benar seperti ini harus kita jamin untuk menjaga keberlanjutan BMT ke depan. Nah, pertanyaannya teman-teman, sampai kapan kemudian kita mampu untuk eksis, ya kan? Karena kita harus ingat bahwa generasi-generasi saya, Ustadz Bea, Ustadz Majid, kemudian Ustadz Ridwan, itu adalah generasi-generasi yang kemudian pasti akan mendekati masa pensiun gitu kan. Nah, kita harus menjaga bagaimana kemudian ini bisa terus tumbuh dan berkembang. Maka poin terakhir adalah bagaimana kita membangun kader yang ada di lembaga BMT itu untuk meneruskan perjuangan ini. Kader yang baik, yang memahami tentang konsep ekonomi syariah, kader yang memahami tentang integritas, kader yang memahami tentang tata kelola kelembagaan. Nah, kalau ini sudah kita siapkan, saya yakinnya bahwa gerakan BMT untuk Indonesia lebih baik itu pasti akan tumbuh secara baik juga. Gitu. Kalau kita tidak siap masuk ke dunia yang penuh dengan digitalisasi, maka kita siap-siap akan tergerus dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin masif. Nah, dari saja itu Mas Arif, sharing saya Mas Arif, mudah-mudahan ini bisa menjadi insight untuk teman-teman semua, bahwa BMT ini menjadi perjuangan kita yang harus kita jaga eksistensinya ke depan gitu kan. Bagaimanapun Puskopsa DIY harus menjaga jati dirinya dalam konteks mengembangkan ekonomi mikro syariah untuk menjaga teman-teman BMT tetap eksis, tetap tumbuh dan berkembang menjadi BMT-BMT yang tidak hanya saat ini tapi kemudian tumbuh pada masa-masa yang akan datang lebih baik lagi. Terima kasih Mas Arif, terima kasih Kamanse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fahmi, Kamanse entusias. Sudah kita dengarkan sesi pandangan, gagasan, dan inspirasi dari Ketua Puskopsa DIY, Mas Kurniawan Fahmi atau Mas Fahmi, yang sekaligus menjadi pengurus KSPPS BMT Dana Insani yang ada di Gunung Kidul. Sekilas sudah disampaikan gagasannya, pandangannya terkait dengan Puskopsa, juga sebagai BMT yang berada di Kabupaten Gunung Kidul. Untuk selanjutnya, Sobat Kamanse entusias, kita akan mendengarkan pemaparan pandangan gagasan dari Pak Ridwan selaku akademisi Universitas Ahmad Dahlan yang juga sekaligus sebagai
pegiat Koperasi Syariah BMT yang ada di Yogyakarta. Kami persilahkan Pak Ridwan 15 menit ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Para narasumber yang terhormat, ada Rambe, tokoh kita, kemudian ada Pak Abdul Majid Umar, juga kita, dari Inkosindo Bu Irni ya, yang kita hormati juga. Ini founder kita Pak Bambang Edi Asmara yang selalu antusias mengembangkan diskusi secara daring, Pak Fahmi Ketua Puskopsah, dan Mas Arif selaku moderator yang berbahagia. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah ya, alhamdulillah malam hari ini kita bisa silaturahim kembali dalam suasana yang penuh dengan kehangatan, silaturahim Lebaran sekaligus bisa sharing, berbagi. Ya, jangan lama-lama, saya kira ya, kita ini semuanya pelaku, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, saya kira pengalamannya juga tidak kalah menarik dari kita-kita ini ya. Meskipun kami misalnya dengan Pak Bambang, Bu Rambe, itu ada kelompok senior BMT di Yogyakarta. Senior itu dalam arti, saya bingung juga memaknainya ya. Tadi disinggung-singgung sudah perlu kaderisasi, ya itulah mungkin senior yang perlu segera menelurkan kader-kader berikutnya. Dan kita juga belum sawalan juga nih yang para senior. Jadi bukan kami kemudian menjaga jarak ya dengan kawan-kawan yang junior atau membuat kotak-kotak baru gitu ya, bukanlah. Saya kira karena orang tua itu pengen ngobrol sama orang tua gitu ya, kelangenan ya, sambil ngopi-ngopi gitu aja lah sesungguhnya Pak Fahmi, sehingga Kasepuan itu bukan senior Pak. Oh, Kasepuan ya. Ya. Kasepuan BMT Yogyakarta dengan tagline itu yang penting bahagia. Penting bahagia. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah, terima kasih atas kesempatan pada malam hari ini ya bagi kami. Tentu Syawalan ini menjadi sangat berharga bagi kita sekalian karena ini momen penting dan ini kan Indonesia banget ya. Syawalan itu Indonesia banget, jadi khas yang ada di Indonesia. Saya coba sedikit berangkat dari ayat tentang puasa Ramadan itu kan diakhiri dengan la'allakum tattaqun ya. Dalam arti khusus kan Ramadan itu mengantarkan kita menjadi pribadi yang semakin baik. Ya, tapi kan menarik karena Allah menggunakan kata la'allakum tattaqun. Ini saya memaknainya dengan dua hal ya. Pertama adalah proses, kemudian yang kedua progres. Ada proses dan progres, dan itulah berlaku juga secara umum untuk kehidupan kita dimanapun, termasuk kehidupan kita di BMT. Puasa dalam arti proses itu kan begitulah kehidupan kita sebagai Muslim ya. Lazimnya sebagai Muslim itu ya setiap Ramadan berpuasa. Ini proses kehidupan itu terjadi secara alamiah ya, begitulah gitu ya. Kemudian progresnya itu kan semakin lama kita berpuasa harusnya semakin mendekati kepada derajat mutakin, semakin dekat kepada derajat mutakin. Banyak indikator saya kira di dalam Al-Quran, baik indikator spiritual maupun indikator sosial ya. Kalau kita sering mendengar ceramah-ceramah Syawalan kan yang sering dipakai itu ya surat Ali Imran 133, 135, 35 itu kan itu indikator sosial lebih banyak karena memang Ramadan itu kan mengajarkan kita dari ibadah yang bersifat individu ke endingnya dengan ibadah sosial. Karena Ramadannya disempurnakan puasanya itu sebagai ibadah individu dengan zakatul fitri ya, atau zakat fitrah. Karenanya Idul Fitri itu bisa dimaknai kembali kepada fitrah, juga bisa dimaknai kembali diperbolehkannya kita berbuka. Artinya pada tanggal 1 Syawal itu tidak diperbolehkan untuk menjalankan ibadah puasa. Lazimnya kita memaknai Idul Fitri dengan kembali kepada fitrah gitu. Karena secara spiritual kita sudah mendapat pengampunan dari Allah kan, kemudian secara sosial kita sudah berbagi gitu, ditutup dengan kemudian ini tradisi Jawa juga ya. Kalau dicari syariatnya mungkin agak sulit. Apa hubungannya maafkan dengan
dengan Ramadan, dengan Idul Fitri kan, tidak ketemu juga suhunya. Tapi untuk melengkapi ampunan kita kepada Allah, kita butuh saling memaafkan di antara sama manusia, sehingga kepada Allah kita selesai, kepada sesama juga selesai. Nah, kembali ke la'alakum tatakun, yaitu sekali lagi ada dua makna bagi saya ya, proses dan progres. Proses itu berarti tadi harus begitulah proses kehidupan yang kita lalui. Maka setelah proses itu berjalan, endingnya kan progres ya. Ada sesuatu yang semakin baik ya, yang kita rasakan karena ibadah puasa Ramadan yang kita lakukan. Nah, kalau kemudian ayat ini kita tarik kepada kehidupan kita di dunia BMT atau spesifik mungkin usaha pengembangan usaha mikro dan kecil, ini kan juga harusnya bisa ya Pak ya. Pertama adalah proses. Jadi mendirikan BMT itu, kawan-kawan sekalian, prosesnya harus dilalui ya, tahapan demi tahapan ya, secara gradual, marhalahnya itu tidak boleh ditinggalkan. Jadi Ramadan yang mengantarkan menjadi pribadi yang bertakwa itu tidak ujuk-ujuk gitu, kalau bahasa Gunung Kidulnya ya, ya, tidak serta-merta. Kadang-kadang kita sudah puasa puluhan tahun saja, rasa-rasanya belum jadi mutakin juga loh. Ya, misalnya indikatornya fisaro, yungfikun fisaro wadoro kan, ketika kita sedang normal situasinya ya infak menjadi ringan. Ketika tidak normal karena adanya shock, ada guncangan ekonomi seperti pandemi, misalnya kita juga mengurangi belanja sosial misalnya gitu. Nah kan berarti memang dinamika, di proses itu dinamika. Nah sehingga tadi disinggung oleh Pak Fahmi, banyak BMT yang berguguran misalnya, itu karena seringkali mengabaikan proses. Melihat dana insan itu hari ini, tidak melihat 25 tahun yang lalu. Melihat Pak Bambang itu ya hari ini, tidak 26 tahun yang lalu begitu. Jadi orang seringkali silau dengan keberhasilan hari ini tanpa mampu memahami proses. Awalun itu didirikan gitu loh. Kan dinamikanya luar biasa. Karenanya sahabat sekalian, ini ya mungkin penting untuk disampaikan kepada siapapun yang studi banding di BMT kita itu, karena kadang-kadang melihat perkembangan yang ada, gedungnya bagus, mobilnya bagus gitu, itu terus keren ya, berarti BMT bisa membuat kaya gitu kan. Yang terjadi begitu, pulang dari kita terus berlomba-lomba membangun gedung misalnya. Tanpa dia mampu berhitung dari mana dia untuk membangun gedung gitu. Seolah-olah kalau asetnya besar, lalu bisa bangun gedung. Belum tentu, rasio modalnya kecil kok. Apalagi kemudian dihitung lebih detail rasio aktiva tetap dengan modalnya. Nah, kadang-kadang kita mengabaikan itu. Ya anulah ya. Di fase-fase awal gerakan BMT kan seringkali itu yang jadi problem. Kan kita ini senang modal kecil bisa menghasilkan utang yang besar gitu. Ya, dalam rangka membangun semangat mungkin benar ya. Tapi dari kacamata teori kok kayaknya nggak pas ya. Jangan terus-menerus itu dibudayakan ya. Rasio modalnya misalnya hanya 2% dari total hutang dan seterusnya ya, kan berbahaya. Bicara risiko itu sangat berisiko atau high risk. Dan perlu disadari kawan-kawan sekalian bahwa di lembaga keuangan apapun jenisnya itu high risk. Karakter utamanya itu high risk, risiko tinggi gitu. Nah, karenanya perlu berhati-hati, perlu kehati-hatian. Meskipun tingkat kehati-hatian itu bukan lalu membuat kita menjadi siput ya, tidak bisa lincah bergerak, bukan. Saya kira berbeda perspektifnya ya. Tapi mengabaikan prinsip kehati-hatian karena mengejar pertumbuhan itu juga bisa berujung petaka loh. Tidak sederhana gitu. Jadi semua itu ada teorinya ya, semua ada ilmunya lah kira-kira gitu. Semua ada ilmunya sehingga kapasitas kita barangkali masih harus banyak belajar dari yang lain untuk bisa membangun teori-teori baru. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah, sehingga proses itu menjadi penting untuk dilalui dan tidak ada kok saya kira keberhasilan itu datang dengan cukup dengan serta merta, itu tidak ada ya, harus dibangun lah kayak kita bangun rumah lah ya.
Dimulai dari pondasi yang kuat dulu gitu. Bahkan kalau kita tuh pengen rumahnya tinggi kan pondasinya harus dibikin yang kuat gitu. Meskipun nanti rumah tumbuh ya pelan-pelan, tapi pondasi itu sudah dikuatkan terlebih dahulu. Dan kuatnya pondasi itu dari bagi organisasi kan bangunan sistem. Nah, sistemnya harus diperbaiki dulu gitu. Saya belajar dari Wardah Kosmetik ya, Paragon ya, PT Paragon Bu Nur Hayati itu. Mungkin nanti sesekali perlu diundang Pak Bambang di Kamanse, paling enggak ya putranya beliau untuk. Nah, saya pernah ikut sharing kayak kuliah manajemen lah kira-kira gitu. Berapa kali ya, 16 kali atau 18 kali sesi dan keren-keren, luar biasa, bagus ya. Kalau membayar juga agak mahal. Kebetulan di majelis ekonomi kan beliau sehingga ada potongan yang agak banyak. Jadi belum begini ya, saya terkesan sekali bahwa meskipun usaha kita itu masih kecil ya, tapi kita satu wajib punya mimpi-mimpi besar gitu. Itu biasa kalau itu. Yang kedua, kalau kita punya mimpi-mimpi besar, maka lembaga itu juga harus mulai dibangun dengan sistem yang memungkinkan dia tumbuh menjadi besar gitu. Jadi tidak mudah itu. Jadi meskipun lembaga misalnya ya BMT kita itu masih kecil dan kita punya mimpi menjadi besar, maka sistem itu harus dibangun sejak awal, maksudnya begitu. Yang memungkinkan kita tumbuh menjadi besar. Saya kira kawan-kawan yang berhasil membangun BMT tumbuh menjadi besar itu karena satu mimpi besar, yang kedua sistemnya itu diperbaiki, dibangun sistem sejak masih kecil gitu. Nah, sistemnya udah disempurnakan terus ya, baik proses tadi berkembang sehingga dia layak untuk oleh Allah ditumbuhkan menjadi besar. Tidak sekedar mimpi besar loh ya. Mimpi-mimpi ya semua kita punya impian besar, tetapi kita tidak menurunkan mimpi besar itu dengan membangun sistem yang memungkinkan untuk tumbuh menjadi besar gitu. Nah, mimpinya besar, maunya besar, tapi sistemnya nggak diperbaiki, tidak segera ditata, tata kelola istilah Pak Fahmi tadi ya, tata kelola tidak segera disiapkan dengan rapi, dengan baik ya, sehingga begitu tumbuh besar perilakunya berubah Pak, karena nggak ada yang mengatur seolah-olah gitu loh, nggak ada yang membatasi, nggak ada pagar, nggak ada ring gitu, sehingga manajer atau ketua pengurus bisa leluasa menggunakan dana-dananya, padahal kan ada pagar yang melarang dia mestinya. Tapi karena nggak disiapkan pagarnya, ya akhirnya jadi problem kan. Begitu kan, BMT bermasalah itu kalau tidak fraud ya pembiayaan bermasalah kan. Dan bermasalah itu terjadi karena fraud juga di internal. Nah itu proses ya, sahabat-sahabat sekalian, tentu masing-masing BMT mengalami proses dinamika yang berbeda. Ada yang ya Allah agak percepat sehingga dia bisa tumbuh menjadi lebih cepat dalam waktu yang relatif singkat misalnya. Tetapi nikmatilah proses itu gitu. Ya istilah orang Jawa itu apa ya? Jangan gigi mongso. Apa yang gigi mongso itu ya? Pengen ndang sugih gitu. Karena melihat orang lain kaya. Nah, sehingga kalau kemarin kita mengenal ada istilah crazy rich ya. Nah, orang kaya edan itu, orang kaya gila ya. Karena kaya baru. Itu kan perilaku yang tidak benar juga karena mengkhianati proses. Nah, bagi kita kan hasil akhir, progres itu tidak mengkhianati proses. Nah, ini penting ini. Jadi ending itu tidak mengkhianati proses. Jadi kalau kemudian pengen jadi kaya, kemudian dalam waktu yang relatif singkat, nah, itu bermasalah itu. Ditulis oleh sahabat kita Pak Mukhair Pakana, kalau nggak salah di harian Kompas waktu itu, ada perilaku flexing namanya Pak. Flexing itu kita melakukan sesuatu supaya ditiru oleh orang lain. Ya kayak endorsement lah, semacam endorsement gitu ya. Nah, crazy rich itu kan sesungguhnya pamer kekayaan ya, supaya dia kemudian diikuti perilakunya itu oleh orang lain, padahal perilakunya belum tentu benar. Gitu. Dan terbukti ketika banyak money game yang dilakukan seolah-olah itu yang mempercepat dia jadi kaya, kan banyak kemudian anak-anak muda kita yang gandrung dan akhirnya kehilangan uang justru yang terjadi. Nah ini sekali lagi proses ya sahabat sekalian, penggerak BMT yang dilakukan Allah, jangan dikhianati proses ini, jangan. Semuanya harus melalui proses itu. Kita hidup aja juga tidak bisa langsung jadi besar kok ya, ada proses kehidupan yang harus dilakukan. Kemudian progres ya, progres ini menjadi semakin baik, semakin panjang
umurnya ini menjadi semakin baik. Itulah kira-kira kalau bahasa Rasulullah itu kan umur yang barokah ya. Tola umuri wa hasuna amali gitu. Semakin panjang usia ini maka semakin baik perilakunya, amaliyahnya. Itu umur yang barokah. Saya kira kan semua kita memimpikan kehidupan itu ya. Nah, BMT kita juga harus didesain seperti itu. Ada progres yang terukur pada setiap periode tertentu, mau bulanan, 6 bulanan, tahunan misalnya, tetapi itu menjadi semakin baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Siapa yang tidak ingin BMT-nya besar? Semua ingin. Tetapi besarnya itu juga harus ada disusun ya, sahabat sekalian, itu tahapan-tahapannya. Ya, saya kira kita sudah biasa bicara itu ya, karena teman-teman sudah piawai dalam urusan membuat perencanaan bisnis misalnya gitu kan. Tapi sekali lagi itu harus didesain dengan sangat baik, disesuaikan dengan kondisi faktual yang ada kita hari ini. Saya menyusun proposal ya, nanti baik untuk BPR Syariah maupun untuk BMT, karena memang saya mengambil spesifik ya di keahlian akademik saya di situ, di keuangan mikro syariah ya, BMT dan BPR Syariah, tentang ini manajemen risiko terkait dengan pandemi ini, Bapak sekalian. Kan relaksasi itu kan sesungguhnya bermasalah ya. Kalau di bank itu lebih dari 50% loh Pak. Ya, di atas 40 lah, rata-rata di atas 40%. Di kita saya kira juga tidak jauh-jauh dari itu ya. Kan itu hanya diangkat ulang, direstrukturisasi dalam bahasa lain atau bahasa kebijakan OJK relaksasi. Tapi kan sesungguhnya bermasalah itu. Nah, terus akan mampu bertahan dalam kurun waktu kapan ini kayak gini nih gitu loh Pak. Nah, ini kan harus stress testing ya, harus ada tesnya untuk mengukur kita akan bertahan dalam waktu kapan sampai sejauh ini. Ini kalau angka itu dipublish secara faktual ya, fakta apa adanya, orang jadi nggak mau loh datang ke lembaga keuangan karena melihat kondisi yang seperti itu ya, risikonya menjadi sangat besar. Nah ini coba akan saya teliti lah ya, nanti kira-kira jadinya seperti apa. Nah oleh sebab itu sahabat sekalian, terakhir ya, mari momentum Syawal ini, diskusi ini kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Pandemi mari kita akhiri ya, pandemi secara ekonomi kita akhiri. Supaya secara ekonomi ya, secara ekonomi kita akhiri, artinya tidak usah terlalu berkabung terlalu lama lah ya. 2 tahun sudah cukup saya kira, dan mari kita terus bergerak supaya proses dan progres selalu terjadi dengan lebih baik. Terima kasih Pak Bambang, Pak Fahmi dan Pak Arif. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan sudah menyampaikan pandangannya, gagasannya, juga inspirasinya. Pokoknya jangan jangan jadi crazy rich kayaknya tadi ya. Orang kayak yang gila kayak kata Pak Ridwan ya. Oke, sebelum kita lanjutkan ke narasumber berikutnya, boleh dong ya kita bagi-bagi. Kang Tardi mana Kang Tardi? Mana suaranya Kang Tardi? Yes, terima kasih Kang Tardi. Teman-teman Kamansa entusias, Kang Tardi ini masih punya stok kaos ya Kang ya? Jadi mau kita bagi-bagi nih, bagi-bagi ya, bagi-bagi. Oke, nah saya mau kasih pertanyaan, nanti yang dewan jurinya itu Pak Ridwan, karena saya ambil dari pemaparannya Pak Ridwan ya. Oke teman-teman, pertanyaannya sederhana saja lah. Ini kan event Sawalan. Surat apa dan ayat berapa yang biasa dipakai ya sebagai dalil untuk Sawalan? Ayo tulis di kolom chat, paling cepat dia yang dapat. Ya, paling cepat dia dapat tulis. Gitu ya Pak Ridwan, nanti dilihat ya. Ya. Ayat yang biasa dipakai buat acara Sawalan, surat apa dan ayat berapa? Ayo paling cepat di chat, kita lihat chat. Kang Tardi ya, kita lihat chat. Siapa yang nulis chat duluan dan benar, dia dapat kaosnya.
sudah ada dari UMBY Selamat. Pak Ridwan, Al-Imran ayat 33, 34, 35, benar nggak? Ayatnya salah kayaknya. Ayatnya salah. Iya. Oke, kita tunggu ya. Masih ada satu kaos lagi nih. Ayo. Ayo. Tulis silahkan. Ya. Kira-kira surat apa, ayat berapa? Tadi ayatnya agak banyak kayaknya ya. Tuh Pak Ridwan. Nah, ini bener nih. Iya, iya. Oke, baru benar ya. Pak Ridwan, oke, fix benar ya? Siap. Oke, jadi teman-teman, oke ya. Yang dapat hadiah ini, Kang Tardi tulis loh ya. Dari Kang Wahyu atau Mbak Wahyu itu? Wahyu Yang terakhir ya. tadi. Yang terakhir, Al-Imran 133 sampai 36. Mbak Wahyu atau Ya, Mas Wahyu ini. Tulis ya, Mas Wahyu, tolong kirim alamat ya ke Kang Tardi ya, atau di kolom chat ditulis aja alamatnya. Nanti akan dikirim kaosnya ya. Nah, teman-teman, kita siapin beberapa kaos nih ya. Jadi simak aja. kita. Iya. Oke. Terima kasih Bu Rambe, Bu Erni, Pak Majid. Kami salah kamar. Iya. Kami ngerumpi bertiga, partisipasinya kok nggak tambah-tambah. Ya, mohon maaf, mohon maaf. Nggak bisa ya. Ini linknya ini. Ini Pak Bambang kebanyakan Zoom ini. Oke, terima kasih Bu Rambe, Bu Erni, dan Pak Majid. Lama nggak ketemu sama Pak Majid, lama sekali ini ya. Saya ketemu Pak Majid. Ya, baik. Untuk selanjutnya tadi kita sudah mendengarkan pandangan dari Pak Fahmi, dari Pak Ridwan, dan juga ada satu pemenang pertanyaan ya dari kuis malam hari ini. Untuk selanjutnya kami persilahkan Bu Rambe deh ya untuk menyampaikan pandangan, gagasan, inspirasi terkait dengan gerakan BMT. Kita beri waktu 15 menit ke depan ya, Bu Rambe. Silahkan Bu Rambe. Wah, ini karena masuknya terlambat jadi nggak usah 15 menit, 5 menit aja deh. Baik, Pak Arif, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tentu